Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Hikmah Ramadhani dengan NIM 2402110368. Nah, di video kali ini saya akan membuat tutorial mencari informasi kredibel dengan menggunakan tools digital. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk tugas literasi digital. Nah, pernahkah kalian atau teman-teman nih mencari informasi di internet tapi bingung mana informasi yang benar dan mana yang hoax? Nah, di era digital ini kita terutama sebagai mahasiswa harus bisa membedakan informasi yang kredibel dengan yang tidak. Nah, di video ini saya akan membahas cara mencari informasi kredibel menggunakan Google Scholar. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu informasi kredibel. Nah, informasi kredibel adalah informasi yang dapat dipercaya berdasarkan fakta dan berasal dari sumber yang valid, misalnya jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, atau berita dari media yang memiliki reputasi yang baik, seperti dari universitas dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke kriteria sumber informasi kredibel. Nah, poin pertama itu ada akurasi. Nah, akurasi biasanya membahas apakah informasi tersebut memiliki data yang benar dan dapat diverifikasi. Poin kedua itu otoritas. Nah, di otoritas, apakah penulis atau lembaganya memiliki reputasi yang baik atau tidak? Sedangkan di poin ketiga itu ada objektivitas. Objektivitas membahas tentang apakah informasi disajikan tanpa bias. Di poin keempat itu ada keterkinian. Nah, apakah informasi tersebut terbaru dan relevan? Sedangkan di poin kelima itu ada cakupan. Nah, di cakupan ini membahas tentang apakah informasi tersebut membahas topik secara menyeluruh atau tidak. Nah, selanjutnya kita demonstrasikan penggunaan Google Scholar. Nah, untuk mencari informasi kredibel, kita menggunakan Google Scholar. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu buka Google Scholar atau kunjungi https://scholargoogle.com di browser kita sendiri. Nah, yang kedua yaitu masukkan kata kunci. Nah, ketik kata kunci penelitian atau topik yang ingin kita cari. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan fitur untuk hasil yang lebih akurat. Nah, seperti tahun publikasi, terus urutkan berdasarkan relevansi atau tanggal, terus cari artikel lengkap atau PDF. Nah, langkah keempat yaitu periksa sumber dan kredibilitas artikelnya. Nah, klik judul artikel untuk membaca ringkasan atau mengunduh dokumen. Periksa jumlah kutipan atau cite by. Semakin banyak kutipan, semakin terpercaya. Nah, langkah kelima yaitu gunakan fitur keyword untuk referensi cepat. Nah, ini kita klik tanda kutipan di bawah artikel untuk mendapatkan format referensi seperti APA, MLA, atau Chicago, dan lain sebagainya. Nah, poin keenam, kita menggunakan relate articles dan cite by untuk sumber tambahan. Kita bisa mengklik relate articles untuk menemukan penelitian serupa. Kita juga bisa mengklik cite by untuk menemukan penelitian mengacu pada artikel tersebut. Nah, kita masuk ke tutorial cara penggunaan Google Scholar ini. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke video tutorialnya ya. Nah, pertama-tama kita buka Chrome di laptop. Setelah itu kita cari Google Scholar. Oke. Nah, setelah ini kita klik Google Scholar yang ada https://scholargoogle.com. Nah, ini adalah laman awal dari Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan kata kunci yang ingin kita cari atau penelitian yang ingin kita cari. Misalnya kita masukkan pendidikan ya. Pendidikan. Nah, ini adalah tampilan dari artikel pendidikan. Artikelnya tuh sekitar 3.470.000 dalam hasil 0,04 detik. Nah, selanjutnya kita sesuaikan. Misalnya kita mencari rentang khusus dari 2021 hingga 2000. Di sini kita klik, misalnya kita cari 2000.
Misalnya kita cari 2021 sampai 2023. Oh, ini kita cari 2020. Nah, oke. Kita telusuri. Nah, ini adalah hasil artikel dari rentang waktu 2020 sampai 2023. Ini pengertian pendidikan itu adalah di share 2020, sedangkan ini 2020 juga ke rata-rata 2021, ini 2022. Nah, jika kita ingin mengurutkan menurut relevansi, ini adalah menurut relevansinya. Sedangkan jika kita menurut urutan tanggal, nah ini adalah artikel yang telah dipublis menurut tanggal. Ini adalah 2 hari yang lalu. Nah, ini 3 hari yang lalu, ini 3 hari yang lalu. Nah, ini menurut relevansi. Ini dia, seperti ini gambarannya. Nah, sedangkan ketika kita ingin membuat notifikasi, misalnya ada jurnal artikel terbaru. Nah, ketika kita ingin membuat notifikasi, kita tinggal klik yang ini, yang ada tanda pesan, baru kita klik buat notifikasi. Nah, nanti notifikasi ini akan timbul di email kita sendiri. Nah, setelah itu, di sini kan pengertian pendidikan menurut tanggal itu terdapat 3.4.070. Sedangkan ketika kita khususkan tadi dari 2020 sampai 2023 itu ada sekitar 1.610.000 artikel dalam kurun waktu 0,05 detik. Nah, selain itu, ketika kita ingin mendownload artikel ini, kita tinggal klik ini, PDF-nya dari Universitas Pahlawan. Nih, misalnya kita buka. Nah, ini adalah laman awalnya, ini ada abstraknya. Nah, ini ada daftar pustakanya. Ketika kita ingin mendownload, kita tinggal klik PDF. Kita tinggal klik PDF terus. Nah, ini adalah gambarannya, gambaran artikelnya. Nah, kita tinggal klik di sini download. Nah, itu akan terdownload di sini, nih seperti ini. Nah, itu adalah tata cara mendownload artikel di Google Scholar. Nah, selain itu, Google Scholar juga menyediakan fitur seperti simpan, kutip, dirujuk, terus artikel terkait, dan 3 versi lainnya. Nah, ketika kita ingin menyimpan artikel tersebut, kita bisa tinggal klik bintang ini. Nah, klik selesai. Nah, dia akan tersimpan di koleksiku. Nah, ini adalah artikel yang telah kita simpan tadi, yaitu pengertian pendidikan. Nah, selanjutnya, kalau kita klik kutip, misalnya kita ingin mengambil dapusnya gitu dari artikel ini. Nah, kita tinggal klik kutip. Nah, biasanya kan kalau makalah tuh kita menggunakan APA ya. Nah, kita tinggal klik ini, terus tuh kita tab dan kita copy. Nah, ini sudah masuk ke daftar pustaka kalau kita ingin memasukkan ini ke daftar pustaka ya. Nah, dirujuk sebanyak 1.789 kali. Nah, semakin banyak artikel tersebut dirujuk, maka semakin terpercaya pula lah artikel tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa dia lebih relevan atau lebih terpercaya dengan artikel yang lainnya.
Nah, selanjutnya artikel terkait. Nah, artikel terkait ini adalah artikel yang terkait dengan artikel sebelumnya, misalnya pengertian pendidikan. Nah, artikel terkaitnya itu seperti ilmu pendidikan, terus belajar dan pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, sedangkan tiga versi ini, ada tiga versi yang sama dengan pengertian pendidikan ini. Nah, ada tiga versi yang sama dengan artikel sebelumnya atau artikel pengertian pendidikan ini. Nah, kalau misalnya kalian ingin lebih spesifik, misalnya masukkan apa yang ingin, misalnya pendidikan Islam gitu kan, atau pendidikan karakter, agama dan lain sebagainya, itu kalian bisa lebih spesifik kata kunci yang ingin kalian, penelitian yang ingin kalian cari seperti apa gitu. Nah, itu adalah tutorial dari penggunaan Google Scholar. Nah, ada 4 tips agar pencariannya lebih efisien dan akurat. Yang pertama yaitu gunakan operator pencarian. Nah, kita bisa menggunakan tanda kutip seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, kita juga bisa menggunakan tanda minus seperti contohnya misalnya Islamic banking mean konvensional untuk mengecualikan kata tertentu. Nah, kita juga bisa menggunakan kata OR atau dalam huruf besar atau dibaca OR. Nah, contohnya itu seperti sustainable finance or green finance. Nah, itu untuk mencari salah satu istilah. Nah, langkah kedua kita bisa mencari di jurnal resmi. Seperti kita klik setelan terus tautan pustaka untuk menghubungkan dengan database kampus. Nah, yang ketiga kita bisa menggunakan Google Scholar Alerts. Nah, klik ikon lonceng atau kita tadi mengklik ikon pesan untuk mendapatkan notifikasi artikel terbaru. Nah, langkah keempat kita bisa menggunakan versi PDF gratis. Nah, jika jurnal berbayar, cari versi PDF gratis dengan klik all versions atau gunakan ekstensi paywall di browser. Nah, kesimpulannya, jadi mencari informasi kredibel di era digital sangat penting agar terhindar dari hoaks. Nah, Google Scholar dan tools digital lainnya membantu menemukan sumber terpercaya seperti jurnal dan artikel akademik. Nah, gunakan kriteria kredibilitas, akurasi, otoritas, objektivitas, keterkinian, cakupan, serta fitur Google Scholar seperti filter tahun, site dan site by untuk hasil yang lebih akurat. Nah, dengan strategi yang tepat, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih valid dan berkualitas. Nah, jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Nah, dengan menggunakan Google Scholar dan tools digital lainnya ini, kita bisa menemukan informasi kredibel dengan lebih cepat dan akurat. Nah, jangan lupa gunakan sumber yang valid sebelum menyebar informasi tersebut. Nah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.